Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 yang sekaligus merupakan hari peringatan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus, nang manubuh kita padua halion siag godang ni asin ni rohana, marhiti-hiti hayon ni Yesus Kristus yang akan mati. Asa marpakirimun na mangolu hita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Merdeka! Itulah pekik sorak-sorai yang dikumandangkan seluruh bangsa Indonesia, di mana dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Indonesia yang sebelum dijajah Jepang sudah dijajah oleh Belanda begitu lama. Dan kita mengakui sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Karena apa? Tidak akan mungkin bambu runcing mengalahkan senapan mesin. Oleh karena itu, setiap bangsa Indonesia dipanggil untuk senantiasa ikut terlibat dalam pembangunan Indonesia menuju negara yang adil dan makmur. Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan pada saat ini, yaitu sudah ulang tahun ke-77. Banyak yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Melalui kemerdekaan itu juga kita bebas untuk membangun negara kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kemerdekaan kita sebagai orang Kristen sudah diberikan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya dari kematian dari kayu salib. Dan dia bangkit dari kematian itu. Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, iblis dan maut, dan telah membebaskan kita dari penjajahan maut dan iblis itu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kehidupan bangsa Indonesia dulu sebelum merdeka, maka Indonesia adalah budak dari bangsa Jepang, hanya sapi perahan daripada penjajah. Sama seperti itu juga seluruh manusia dijajah oleh iblis dan akhirnya akan berujung kepada maut.
Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan daripada kungkungan dosa, maut, dan hukuman kekal itu, yaitu kematian, supaya kita memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaannya. Oleh karena itu pada saat ini Rasul Petrus mengingatkan kita dalam kehidupan kita, dikatakan tadi di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Karena apa? Karena pertolongannya, karena rahmatnya yang besar. Melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya, maka kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Menjadi kembali kepada manusia yang hakiki, sebagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada waktu pertama sekali. Dikatakan di situ bahwa kita harus memuji Tuhan atas kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita memuji Tuhan, kita mengumandangkan, kita menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka jangan pernah menjadi merusak segala pembangunan yang sudah terjadi. Sebagai seorang yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditebus dan sudah dilahirkan sebagai manusia yang baru, dikatakan kepada kita supaya kita meninggalkan perilaku-perilaku mental budak. Supaya kita meninggalkan segala sesuatu kejahatan-kejahatan kita. Tapi kita mau hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Yaitu dikatakan supaya kita hidup saling mengasihi seperti Bapa mengasihi kita. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, dikatakan di situ bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati itu merupakan kemenangan kita. Itu merupakan kebebasan kita dari kuasa iblis, dosa, dan maut. Sehingga kita mempunyai yang dikatakan di situ kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan di mana kita akan memperoleh satu kebahagiaan. Di akhir kehidupan kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal yang tidak ada lagi ratap tangis. Tetapi selama di dunia ini kita dikatakan mungkin kita akan masih menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita masih harus menghadapi penderitaan-penderitaan. Tetapi sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, orang yang sudah ditebus dari kuasa iblis dan maut, dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa mempunyai harapan yang hidup. Kita membutuhkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Supaya dengan ketekunan itu, habengetan itu, kita mampu menghadapi penderitaan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa penderitaan yang ringan dan singkat sementara ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itulah pengharapan kita. Itulah pengharapan orang-orang yang sudah ditebus Kristus. Dia optimis akan masa depan yang lebih baik. Sehingga dia akan berusaha untuk berjalan, untuk bertanding, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan imannya. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau hari ini kita merayakan kemerdekaan itu, bangsa kita bersorak-sorai. Semua bangsa bersuka cita. Dikatakan kepada kita juga saat ini, sorak-sorai kemenangan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus, maka itu harus kita tunjukkan dalam pembangunan rumah Tuhan yang dikatakan bait Allah adalah tubuhmu sendiri. Bait Allah bukan bait yang hanya di satu tempat, tetapi bait Allah melalui tubuhmu adalah bait Allah yang dinamis, yang dapat bergerak, yang dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu dikatakan, bangunlah itu sesuai dengan kebebasan, kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bangunlah itu dengan kemampuanmu, dengan segala tenagamu, dengan segala pikiranmu.
Sehingga dengan dibangunnya bait Allah, yaitu tubuh kita sendiri yang dapat dilihat orang lain, yang dapat memancarkan kabar baik kepada orang lain, yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, maka nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Saudara-saudaraku, kita diingatkan, Anda sudah merdeka. Anda sudah dimerdekakan, bukan karena kemampuan Anda, bukan karena kejagoan Anda, bukan karena kemenangan Anda sendiri, tetapi hanya karena rahmat Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu berharga diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita menjadi anak-anak Allah, pewaris kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kepada kita dituntut selagi kita masih hidup di dunia ini, maka arahkan pandanganmu kepada kehidupan kekal. Lakukan pekerjaanmu dimanapun, apapun pekerjaanmu, apapun kegiatanmu, dimanapun Anda bersama dengan orang lain, maka jalani itu dan lakukan yang terbaik untuk itu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Merdeka. Kita adalah orang-orang merdeka yang sudah dimerdekakan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Jangan lagi mau diperhamba, jangan lagi mau diperbudak, jangan mau lagi dijajah oleh iblis dan dosa. Tetapi kalahkanlah itu dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Karena Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih Bapa Surga jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat terutama sebagai orang Indonesia, kami mensyukuri berkat kemerdekaan 77 tahun bangsa kami, di mana kami sudah dilepaskan dari penjajahan. Begitu juga ya Tuhan, kami diingatkan melalui firman pada saat ini. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya dari kematian, itu memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi dalam kemerdekaan kami juga dituntut untuk menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepadamu saja. Dan kami diberani untuk memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui pekerjaan kami, dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Bapa Surga, biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kami supaya kami dapat berjalan, kami dapat berjuang, kami dapat menghadapi seluruh persoalan kehidupan kami hanya senantiasa mengandalkan Roh Kudus-Mu, dan kami juga akan senantiasa mempunyai pengharapan yang teguh, yaitu sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi orang-orang percaya padamu. Terima kasih Bapa Surga, berkati setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang merindukan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Isilah kebebasanmu, kemerdekaanmu dengan senantiasa berbuat baik untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Horas, Tuhan Yesus memberkati.